Praise the Lord ya. Jadi mungkin saudara yang kemarin ikut Oikos gabungan, saudara mungkin tahu lah, tahu bagaimana kondisinya, which is amazing. Nah ini sedikit saya sambung bahwa memang hujan deras waktu Jumat ya, Jumat. Jadi Jumat sekitar sore itu ada percakapan di WA group gitu. Cuma saya nggak langsung nimbrung, saya lihat ini tentang apa ya, tentunya ternyata tentang bagaimana, apa kita lanjut apa enggak, apa kita cari indoor apa enggak, dan seperti itu. To be honest, saya tidak tahu bahwa Sabtu itu akan hujan karena saya nggak ngecek sama sekali, tidak ngecek weather hari Sabtu gitu. Tiba-tiba saya lihat, oh emang bakal hujan ya Sabtu. Jadi begitu muncul komen-komen seperti itu, pertimbangan dan seterusnya. Baru akhirnya saya komen di WA. Kalau saya ditanya tadi seperti yang dibilang tadi Lady, kalau saya ditanya ya saya bilang ya go ahead, jalan terus gitu loh. Go ahead, jalan terus gitu loh. Tapi saya kembalikan kepada panitia, terserah. Tapi kalau saya yang ditanya, jawaban saya akan tetap sama, jalan terus. Baru habis itu saya buka weather. Jadi saya komen kemarin tuh, saudara tahu, saya komen di grup tuh, saya belum lihat itu cuaca bagaimana. Bis itu baru saya lihat cuaca, hujan. Tapi jadi begini, begitu saya lihat apa yang di depan saya, itu spontan saya berkata kepada diri saya, no. Maksudnya apa? Ya terserah itu mau ngomong apa itu nggak masalah. Jadi begini saudara, hal yang penting yang kita bisa pelajari ya. Ini satu pengalaman berharga untuk kita bisa melatih iman kita. Karena seperti kalau saudara ikut seri iman kita, bahwa iman itu nggak bisa dibangun satu hari. Kita harus latih dari hal kecil. Begitu kita berhasil dengan satu hal, kita akan naik ke level berikutnya. Karena nggak mungkin dari level 2 langsung level 20. Sedikit demi sedikit. Practice. Dan seperti tadi dibilang, oke, ini kan cuma masalah hujan, bukan life threatening situation, bukan hal yang menyangkut hidup dan mati. That is the best time to practice. Gitu. Dan bedanya begitu kita practice dan kita berhasil, titik itu tanpa kita sadari iman kita sudah naik. Karena kita tiba-tiba kita tahu these things work. Gitu loh. Oh ternyata firman Tuhan benar, ternyata iman itu bisa diterapkan. Tapi kalau kita tidak pernah praktek, itu hanya teori saja. Gitu. Nah gimana kalau gagal? That's okay, gagal nggak apa-apa. Tetap kita sudah practice. Gitu loh. Saudara, bahkan ada pepatah mengatakan jangan pernah percaya sama orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Karena jika saudara menemukan orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya dan berkata banyak hal dengan saudara, it's only about theory. Tapi kalau dia pernah gagal dan dia masih berdiri, itu beda. Karena di mindset dia, I know that I've been through. Jadi dia bisa berkata, saya tahu how it works. Karena sudah pernah gagal, and right here right now I'm still standing here. Nah itu bedanya, ya seperti itu bedanya. Ya oke. Ya kita lanjut ya, this is amazing. Saya percaya bahwa apa kita pelajari saudara kalau ikut dari tahun lalu kita Faith Series itu mungkin ada sekitar 7 session, 7 hari minggu kita Faith Series. Dan puji Tuhan ternyata bahwa seperti yang Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu dilepaskan, dia tidak akan kembali sia-sia. Tidak akan kembali sia-sia, dan kita sudah melihat buahnya gitu, bahwa meskipun itu sudah lama tapi ternyata beberapa orang ada yang mulai mempraktekannya dan berhasil. Dan saya cuma bisa katakan get ready for bigger things. Get ready for bigger things. Karena itu satu paket. Begitu kita lulus level 1, kita akan masuk level 2. Begitu kita lulus level 2, kita akan masuk level 3. Ya, tentunya semua ini harus disikapi dengan dewasa, dengan perspektif yang benar ya. Maksudnya gini, bukan berarti tidak boleh membuat backup plan. No, bukan. Backup plan is okay. But ada kalanya kita bikin plan B nggak bisa, plan C nggak bisa, plan D nggak bisa, plan E kita bikin plan A, B, C, D, E, F, G semuanya nggak ada yang bisa jalan. Itu akan terjadi saudara. Nah sayangnya manusia kalau dia udah plan A, dia bikin plan B, C, D, E, F, G nggak bisa jalan, baru yuk kita doa. Jadi Tuhan urutan terakhir. Halo, bener nggak sih? Pas semua udah ada selang, ada infus, dokter angkat tangan, let's pray. Gimana kalau dibalik? Tuhan yang nomor 1.
Nah seringkali begitu kita taruh Tuhan yang di nomor 1A, kita nggak perlu itu tadi dibilang, kita nggak perlu B, C, D, E, F gitu loh, karena dia number 1 gitu. Tapi human nature terbalik. Mari kita buat ini dengan segala skill kita terapkan semua pengalaman. Kalau nggak berhasil, mari kita berdoa. Ya, mari kita balik caranya. Oke? Ya, nah hari ini kita akan belajar ini. Ini ada hubungannya. Jadi tadi yang sudah berkeliling Tempe Park, saya nggak tahu sih. Mestinya kalau ada orang itu di video itu sih ada lagi keliling. Boleh itu dipasang di sini. Ya, take over. Ya, tentang apa ini? Take over, it's yours. Jadi begini saudara. Kita akan belajar something hari ini. Nah, kita berdoa, kita buka Alkitab, kita melihat ada janji Tuhan. Itu ratusan, mungkin ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab. Pada saat itu tertulis itu buat saudara. Kita mesti ingat, jangan ragu. When it's written and you are born again believers, that's for you. Yes. Saudara bisa ambil itu, karena itu diberikan kepada. Tapi sayangnya, seringkali itu tidak datang sendiri. Jadi kita nggak bisa pasif tunggu. Oke Tuhan, saya tunggu. Mana janji yang buat saya? Seringkali kita harus actively take it. Nah ini yang kita akan belajar hari ini. Take it. Apa yang sudah diberikan kepada saudara, saudara harus aktif ambil sehingga itu benar-benar jadi milikmu. Bukan hanya ditulis bisa menjadi milikmu, tapi itu benar-benar ada di genggaman saudara. Oke, nah saudara yang ikut seri SCBH, Faith Comes by Hearing, saudara tahu bahwa kita sekarang ada di kitab apa? Joshua. Oke, siapa yang ikut? Boleh tahu? Let me see your hands. Oke, banyak juga yang ikut ya. Oke, that's okay. Nanti kalau saudara sudah ikut terus, mulai sekali-sekali sharing. That's okay, nggak apa-apa. Mungkin saya nggak bisa sharing tiap hari, nggak apa-apa, sekali-sekali. Tapi itu akan mengubah perspektif kita. Nah, kitab Yosua ini menarik. Kalau saudara baca kitab Yosua, itu isinya perang. Habis perang, perang. Habis perang, perang terus. Perang terus. Tapi menarik ya, kitab ini dibuka dengan satu problem. Ini problemnya. Apa problemnya? Nih, my servant Moses is dead. That's it. Itu serius problem, saudara. Bangsa Israel dipimpin Musa 40 tahun di padang gurun melalui keajaiban demi keajaiban, laut terbuka dan seterusnya. Bahkan bumi terbelah. Dan saudara baca sendiri, saudara tahu, itu dari anak Sunday School tahu. Tiba-tiba mati, pemimpinnya mati. Ini big problem. At least 2,5 juta orang ditinggal mati pemimpinnya. Nah kalau saudara jadi Joshua, rasanya gimana? Orang yang Musa itu sudah seperti Tuhan di mata bangsa Israel, ya tiba-tiba mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka. Perhatikan kalimatnya, menuju negeri yang kuberikan, bukan menuju negeri yang akan kuberikan. Beda ya? Maksudnya apa? Di mindsetnya Tuhan itu sudah aku kasih ke kamu. Pertanyaannya, sudah jadi milik mereka belum? Belum. Tapi kalimatnya, di negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu, setiap, now this is amazing, watch this, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kita tahu bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir dijanjikan sebuah tanah perjanjian yang namanya tanah Kanan, saudara tahu, dikatakan itu tanah yang berlimpah susu dan madunya. That's amazing. Engkau akan menempati rumah-rumah yang tidak engkau bangun, engkau akan minum dari sumur yang tidak engkau gali, dan seterusnya. Janjinya luar biasa tentang tanah. Musanya mati, sekarang tinggal Joshua. Jadi itu ibaratnya seperti kamu siap nggak siap, nih sekarang giliranmu. Ayo, seperti biasa saudara, kalau saudara baca Alkitab, tempatkan diri saudara di setting. Jadi saudara tempatkan diri saudara kalau saudara jadi Joshua, rasanya gimana? Pemimpinnya mati, tiba-tiba giliranmu sekarang. Di depan saudara 2,5 juta orang, tegar tengkuk, yang kalau sedikit salah mereka ambil batu, pemimpinnya mau dilemparin. Coba bayangin. Nah itu rasanya Joshua kayak gitu, perasaannya. Ya, gitu. Dia tahu tanah diberikan, nyebrang sungai Yordan, masuk tanah perjanjian.
Tapi saudara tahu begitu nyebrang, ini kan suruh seberangilah kan, ya kan? Begitu nyebrang ke Sungai Yordan, senang-senang dong dapat diterima tanahnya. Akhirnya setelah 40 tahun mereka terima. Tapi begitu nyebrang, tahu apa yang dihadapi Joshua? Musa udah mati loh. Di depan mata dia, ini ini yang dihadapi Joshua. Ingat, saudara Joshua aja, kalau saudara berhadapan sama ini, gimana? Rasanya gimana? Tuhan bilang, itu kuberikan kepadamu. Tapi kok kayak gini? Dan ingat, ini kota zaman dulu tuh begitu ya, ada temboknya, dikelilingi temboknya untuk alasan keamanan. Dan ini ada isinya, ada penduduknya. Mungkin tiba-tiba Joshua ingat 40 tahun lalu aku kan dikirim suruh mengintai tuh. Dia kan salah satu pengintai yang dikirim Musa kan, 12 pengintai kan salah satunya Joshua. Ya kan, saudara ingat ya cerita itu. Dia tahu bahkan 10 orang rekannya mereka kembali dengan tawar hati bilang itu orangnya raksasa semua di dalam. Jadi dia tahu ini kayak apa. Tiba-tiba 40 tahun kemudian dia di depan tempat ini. Tuhan bilang, "Dah itu buat kamu. That's yours. Take it." Saya tanya sama saudara, kalau saudara Joshua, doanya gimana? Ayo, mau doa gimana? Tuhan, tolonglah aku untuk merebut yang itu, kota itu. Tapi anehnya, saudara tidak akan jumpa di kitab Yosua. Joshua berlutut doa, Tuhan tolonglah, ini kotanya seperti ini, penduduknya besar, raksasa, temboknya tinggi-tinggi. Gimana menguasainya? Bagaimana merebutnya? Gak pernah tuh dia doa gitu. Nah, si Hana tadi keliling taman lain. Ini bukan taman, ini ngelilingin ini. Saudara tahu kan ceritanya? Saudara tahu kan di Sunday School ini dikasih tahu sama Tuhan caranya bu keliling. Kita tahu itu. Nanti kita akan masuk. Nah saudara kira-kira aja deh. Kita nggak ada data teknis. Ini untuk mengelilingi berapa lama? Satu circle penuh berapa lama? Jalan kaki loh, bukan naik mobil. Sejam nggak kelar, saya rasa 2 jam mungkin tidak, 3 jam mungkin nggak tahu, 4 jam 5 jam, katakanlah 4 jam 5 jam baru selesai satu putaran. Risikonya apa? Ngelilingin ini. Risikonya dilemparin, dipanahin, ditembakin dari atas. Risiko. Makanya siapa bilang iman gak ada risiko? Iman ada risiko ya saudara. Kalau nggak percaya tanya Sadrak, Mesak dan Abednego. Iman ada risikonya. Mereka pun juga begitu, ada risikonya. Keliling sini nggak, kalau dilemparin gimana? Dan seterusnya, dilemparin batu aja udah repot, udah susah gitu. Nah ini yang dihadapi Joshua. Ya, nah kita akan belajar banyak hal dari cerita ini secara cepat ya, cepat. Nomor 1 ini saudara, ini berdoa dulu. Nomor 1 doa. Dalam kurung sometimes it's not a normal prayer. Kalau saudara yang di depan mata saudara seperti ini, doanya nggak bisa biasa-biasa. Doa itu beda-beda saudara, ya kan? Sekarang gini, kita setiap hari berdoa, ya, doa makan misalkan, doa mau pergi mau tidur. Tapi begitu di depan kita kayak gini, saya jamin saudara doamu pasti berubah. Pasti berubah. Kenapa? Karena saudara langsung tahu mindset saudara, hati saudara nggak usah disuruh tahu. Ini butuh ekstra, betul kan? Karena ini nggak setiap hari dihadapi, gitu loh. Nah doa kita tetap harus berdoa, tapi doanya mungkin intensitasnya berbeda, caranya beda. Makanya nanti akan ada training doa. Kita akan buat training doa. So how to pray, beda ya. Kita nggak berdoa seperti yang biasanya. Kita berdoa untuk sesuatu yang besar, bisa jadi doa kita beda. Mungkin bukan cuma doa, mungkin doa puasa itu sesuatu yang beda. But that's not my teaching today. Kita akan lanjut. Nah, apa hal yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Ini dia, yang kedua, change your perspective. Pola pikir kita, cara pandang kita terhadap sesuatu itu harus dirubah, direvolusi. Nah Tuhan tahu bahwa Joshua itu tadinya hamba, abdinya Musa, 40 tahun cuma ngikut Musa, dan dia itu prajurit. He's a man of war. Nah begitu diperhadapkan dengan yang tadi, sebagai prajurit, sebagai man of war, mungkin dia langsung berpikir, mungkin Alkitab memang tidak menulis, tapi mungkin dia akan berpikir, berapa orang saya harus bawa untuk menyerang kota ini? 1.000, 2.000 nggak cukup, mungkin 30.000 nggak cukup. Alkitab mencatat dia punya pasukan 50.000. Nggak cukup, mungkin 50.000 saya bawa semua, mungkin nggak cukup. Ya, secara natural, secara logika.
Nah, ada satu hal yang Tuhan ubahkan. Lihat, baca ini. Yosua pasal 5 ayat 10 dan 12. Sementara berkemah di Gilgal, ya, ini sudah masuk ke tanah Kanaan. Orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Udah deket ya, udah deket di dataran Yeriko. Lihat, merayakan Paskah. Ternyata 40 tahun mereka di padang gurun, mereka nggak pernah ini, nggak pernah. Jadi kalau ditanya kapan merayakan Paskah, kapan? Di Mesir. Ingat cerita waktu mereka mengolesi darah pintu. Habis itu 40 tahun mereka nggak pernah ini. Kapan merayakan Paskah? Entah nggak sempat, entah apa. Padahal Tuhan bilang, lakukan ini turun temurun, jangan sampai lupa. Nah, begitu masuk ke tanah perjanjian, mereka merayakan Paskah. So what is this Paskah? Kalau saudara tanya orang Israel, ya, kita baca konteks perjanjian, Paskah itu di mata mereka yang mereka ingat adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari maut. Bagaimana Tuhan membebaskan 2,5 juta orang dalam satu malam. Itu Paskah. Bagaimana yang namanya darah Yesus itu berkuasa untuk melepaskan mereka dari maut. Mereka tahu semua. Jadi ini merayakan Paskah maksudnya apa? Stop and remember what God has done to you. Penting sekali saudara. Ingat ya, Mazmur 103 kata, ya, bless the Lord all my soul and forget not his benefits. Jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi itu penting banget. Nah, bagi saudara yang sudah praktek iman kemarin, ya, hari Sabtu, jangan sampai lupa. Karena next time saudara diperhadapkan dengan kasus lain, saudara bisa merefer, ingat, oh Tuhan pernah bawa yang itu, I can do it again. Jadi mengingat ini penting sekali. Oke, 11. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertigandum pada hari itu juga. Nah, 12 this is important. Loh, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Stop mana? 40 tahun di padang gurun mereka disuplai. Bangun pagi, makanan udah ada di depan tenda. Mungkin saudara pernah dengar, itu adalah iman. Berjalan dengan iman. Tapi sebetulnya itu bukan iman. Kenapa? Tahu nggak saudara? Buka pintu setiap pagi, makanan ada. Mau saudara lupa doa, mau lupa memuji Tuhan, buka pintu besoknya tetap ada. Mau bersyukur, mau enggak, mau bersungut-sungut, buka pintu, makanan ada. Imannya mana? Saya tanya. No, itu nggak perlu iman disediain. Tapi ini beda. Berhentilah mana? Supply tiba-tiba berhenti. Nah, ini ceritanya beda. Karena pada keesokan harinya mereka makan hasil negeri. Change your perspective. Kita nggak bisa disuapin terus. Nih, kasih terus kayak anak kecil. Sekarang apa? Beda. You have to use your faith. You have to cultivate the land. Karena apa? Kau harus mengusahakan tanah yang sudah baik yang diberikan Tuhan, yang berlimpah susu dan madunya, sehingga engkau makan hasil tanah itu. Tapi tidak lagi disuapin langsung dari langit. Yang itu perlu faith. Perlu faith dan perlu action. Change your perspective. Ini terjadi dulu. Maka di stop. Ya, kamu sudah dapat janjinya. Ada satu yang di stop, kamu akan masuk the next level. Itu yang terjadi. Nah, apa yang berikutnya yang kita bisa pelajari? Nah, ini sering kan kita bahas, ya 2 minggu lalu kalau nggak salah kita coba lihat, ya. Apa yang menghalangi pada saat kita mau bergerak di dalam kuasa Tuhan? Salah satunya ini, holiness, purity. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Di hadapannya itu tadi tembok segitu tinggi. Dia tahu, sudah dapat informasi Tuhan akan melakukan hal yang ajaib. Tapi dia bilang sama seluruh bangsa, kuduskanlah dirimu. Touch not the unclean things. Kuduskanlah dirimu. Pisahkan dirimu dari dunia. Pisahkan dirimu dari sistem dunia. Karena Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Nah, seringkali kita nggak tahu bahwa ini apa hubungannya dengan mujizat yang akan Tuhan buat. Grace is amazing.
Tapi seringkali ada sesuatu di dalam diri kita yang menghambat pada saat Tuhan mau melakukan mujizat di dalam hidup kita. Yaitu apa? Ketidakkudusan. We are saved by grace through faith. Kita dijadikan kudus. Bukan karena kita melakukan hal yang kudus, enggak ya. Ingat ya, kalau saudara ikut sama saudara tahu. Kita dijadikan kudus, diberi status kudus. Maka setelah diberi status kudus, kita harus bertindak kudus. Begitu ya. Anggap ya. Ini penting sekali. Kuduskanlah dirimu karena ini. Jadi pada saat kita berdoa kepada Tuhan memohon sesuatu, apalagi sesuatu yang besar, ya, apa yang kita buat itu akan mempengaruhi kapasitas yang akan kita terima. Ini bukan legalisme, bukan. This is pattern. This is system. Gitu. Sistem, ya. Oke, next, apalagi yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Encounter. Perjumpaan dengan Tuhan. Tentunya kita tahu ada lebih dari satu jenis encounter. Pada saat kita percaya Tuhan Yesus lahir baru itu encounter. Tapi ada lagi. Kita lihat Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Nah, tadi kan saya tanya kan gimana doanya kalau di depan matanya ini. Ternyata kita tidak pernah mencatat Yosua berdoa. Tapi ini yang terjadi. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Jadi mungkin dia melihat itu. Jadi itu kayak dataran, dia lihat, waduh ini gimana caranya. Dia lagi mikir mungkin gimana caranya merebutnya. Tempatnya seperti itu, temboknya tinggi, orangnya besar-besar. Tiba-tiba dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekati dan bertanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Panglima bala tentara Tuhan. Jadi dia harus ketemu. Ini sebetulnya yang datang ini Tuhan sendiri. Yesus sendiri di dalam rupa sebelum dia menjadi manusia. Ya, kita akan tahu ya, itu sebetulnya Yesus sendiri. Sekarang aku datang. Ini yang ngomong ini, panglima bala tentara Tuhan. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya. Jadi kalau saudara lihat cerita di Alkitab ya, terutama di Perjanjian Lama, seseorang berjumpa makhluk kudus, mereka akan melihat bahwa itu dianggap malaikat dan biasanya disembah. Tapi kalau itu yang datang malaikat, malaikat itu pasti akan berkata, jangan sembah aku, karena malaikat tahu dia tidak boleh menerima penyembahan. Tapi kalau adegannya orang itu menyembah dan si malaikat, tanda kutip malaikat itu diam aja disembah, berarti itu bukan malaikat, itu sebetulnya Yesus sendiri yang datang di dalam rupa sebelum dia menjadi manusia. That's how you know it. Ya, it's different. Ya, dia menyembah kan? Dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, familiar, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. 40 tahun sebelumnya Musa pada saat dia dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel, saudara ingat cerita pada saat dia menjumpai semak yang terbakar itu, ya kan? Lalu dia menghampiri, ada suara yang sama. Take off your sandals, because the place you are standing is holy. Sekarang Yosua yang ngalamin ini. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kau berdiri itu kudus. What is this? Encounter. Pada saat kita mengalami encounter dengan sesuatu yang kudus, ya, ini kan Yesus sendiri bilang, akan ada sesuatu dari di dalam diri kita yang harus kita tanggalkan. Kenapa? Karena tidak masuk di dalam sistem yang kudus. Kasut itu yang berhubungan sama tanah, yang paling kotor kan, betul kan? Kaki itu bagian yang paling kotor. Tanggalkan, jangan pakai yang itu, karena itu kudus tempat engkau berdiri. Akan ada bagian tertentu di dalam hidup kita yang harus kita tinggalkan. Ada bagian tertentu yang melekat pada kita yang harus kita tanggalkan pada saat ada encounter. Dan ini semua terjadi sebelum dia dikasih tahu caranya mengelilingi ini, ya, merebutnya dengan cara apa? Lanjut ya. Nah, berikutnya adalah ini yang kita pelajari. Follow his method, yaitu apa? Trust, percaya sepenuhnya. Haruslah kamu mengelilingi kota ini, yakni semua prajurit harus mengelilingi kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Saudara tahu ceritanya, saya nggak bawa semua ayatnya. Ini yang ngasih tahu itu tadi, bala tentara kasih tahu caranya. Dia nggak doa, dia lagi bingung, mungkin tiba-tiba ada yang muncul di depan dia dikasih tahu, gini loh caranya, kamu kelilingin itu kota
Satu kali saja selama 6 hari. Dan hari ke-7 kamu harus kelilingi selama 7 kali. Jadi berapa kali dia keliling total? 13. 6 plus 7. Come on. 6 hari mas satu kali saya tiap hari. Hari ke-7 keliling lagi 7 kali. Berarti kalau total 13 kali. Ya. Nah bayangkan saudara, ini keliling sekali aja, katakanlah berapa jam? Nah kalau keliling 7 kali, capek. Berapa jam? Berapa jam? Nah jadi kenapa ini follow God's method, trust? Kenapa? Karena pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, yang dikasih metodenya itu tidak masuk akal. Tapi ikuti aja, ikuti saja, gak masuk akal. Nah pada saat Yosua menceritakan kepada prajurit, pada orang-orang Israel, oke, beginilah cara kita akan menaklukkan kota ini. Mungkin dia ditertawakan, gila. Masa keliling doang? Udah gitu kalau saudara baca, itu bukan cuma keliling doang, disuruh keliling dan dikasih pesan. Pada saat kamu keliling, zip it up, jangan ngomong apa-apa. Gak boleh mengeluarkan suara. 6 hari keliling gak boleh mengeluarkan suara. Ya, mungkin pada saat keliling itu diledekin dari atas tembok, mungkin dilempari batu, dilempari apalah. Tidak boleh mengeluarkan suara, tidak boleh berkata apa-apa. Tahu nggak berapa? Seringkali pada saat Tuhan memberitahu informasi kepada kita untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, itu adalah jalan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau ngomong, pasti yang keluar dari mulutnya adalah unbelief. Statement of unbelief, statement of doubt. Begitu buka mulut, mungkin yang keluar dari mulutnya adalah, aduh ngapain sih? Capek kan? Aduh ngapain sih? Kenapa sih kok kita gak boleh ngapa-ngapain? Ini udah dilemparin, panas. Apalagi 7 kali harus muter. Jadi akan keraguan yang muncul dari mulut, bukan faith. Pada saat kita mengikuti, oke Tuhan saya akan ikut perkataanmu, saya akan ikut metodemu, oke muter. Tapi sambil melakukan tindakan iman, mulut kita mengeluarkan statement of unbelief. Gak bisa kayak gitu saudara, gak bisa. Makanya kunci mulutnya, gak boleh ngomong apa-apa. Gak masuk akal soalnya, gak masuk akal. Gak masuk akal. Nah untungnya kita tahu Yosua nurut toh, ya, walaupun tidak dicatat di Alkitab itu bagaimana dengan para prajurit yang disuruh ikut itu kan dia nggak sendiri tuh, sekian banyak orang ikut berkeliling sama dia. Untung mereka, tapi mungkin bisa jadi mereka juga dalam hatinya, what are we doing? What are we doing? Saya nggak tahu, Hana tadi nggak cerita dia muter kemana, muterin taman, saya nggak ada yang lihat sih. Apa yang kamu pikir kamu muterin taman? Kamu mikir ini nggak? Dia muter tahu, muterin. That's amazing. Itu menarik itu ceritanya. Berputar ini, makanya ini ada hubungannya sama kesaksian tadi. Ya, udah ada yang praktek muterin ini. Itu loh. Gitu. Dan saudara mesti tahu konteksnya sekali lagi. Di dalam perjalanan bangsa Israel itu kan waktu di padang gurun 40 tahun itu juga sering menghadapi musuh tuh. Perang nggak cuma sekali juga. Tapi tidak pernah ada adegan begini. Pernah ada mujizat yang besar pada saat mereka di depan mata laut terbelah. Mujizat besar. Menyeberang sungai Yordan juga gitu, toh sungai aliran airnya terputus. Mujizat. Tapi yang ini kan belum pernah dialami. Belum pernah. Jadi pada saat Tuhan kasih tahu begini caranya engkau akan merebut kota ini. Kira-kira kalau saudara jadi Joshua, otak muter nggak? Pasti. Karena apa? Karena belum pernah. Nah tapi cara Tuhan begitu, something new. Itu berarti you are going to the next level. Cara dia baru, nih lakukan yang baru. Sesuatu yang tidak kau pahami, yang tidak bisa kau mengerti. Mungkin Joshua bilang, Tuhan aku punya 50.000 pasukan, mereka bersenjata. Tapi mungkin Tuhan bilang, nanti senjatamu gak ada gunanya sekarang. Punya pengalaman perang, punya. Pengalamanmu gak ada gunanya. Kenapa? Karena ini yang kamu hadapi. Mau 50.000 orang ini temboknya tinggi. Jangankan 50.000, mungkin 100.000 pun. Ini gimana menjebol tembok? Saya nggak bawa scientific. Kalau saya lihat itu ada potongan di section itu temboknya seberapa tebal seperti apa. Gitu loh. Jadi
Trust, penting sekali. Sekali lagi apa itu? Faith, iman. Itu perlu iman. Ya, nggak masuk akal. Nah, berikutnya apa yang kita bisa pelajari? Ini dia. This is very, very important. Hadirat Tuhan, the presence. Kalau saudara baca cerita itu, kita lihat dulu. Yosua 6 ayat 6 sampai 7. Kemudian Yosua bin Nun memanggil bukan prajurit. Memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Jadi dia tahu dia punya 50.000 pasukan, dia tahu pasukannya bersenjata, dia tahu dia punya skill, dia tahu dia punya pengalaman berperang. Tapi angkatlah tabut. Apa itu tabut? The presence of God. The presence of God. Maka tadi saya bilang, terkadang pada saat kita doa, kalau problem kita terlalu besar, doa kita bisa jadi harus berubah. Dan itu butuh perspektif yang berubah untuk bisa sampai ke tahap itu. Kenapa presence? Kenapa nggak boleh ngomong? Sehingga pada saat mereka mengitari dengan tutup mulut sunyi, ada suara lain yang berbicara yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Tabut perjanjian, saudara tahu ya tabut perjanjian. Kita tahu di perjanjian lama itu hadirat Tuhan itu ada di atas itu tutup pendamaian, tabut perjanjian. Itu harus dibawa. Dalamnya isinya bukan senjata, bukan. Tapi kenapa ini harus diusung? Kenapa harus diusung? Pada saat menghadapi musuh yang tidak bisa kau kalahkan dengan akal, pada saat menghadapi situasi yang terlalu besar, pada saat menghadapi problem yang belum pernah kau hadapi, ya, pada saat pasukanmu walaupun banyak tidak ada artinya, pengalamanmu walaupun banyak tidak ada artinya, ada satu yang harus kau bawa, the presence of God. Karena pada saat hadirat Tuhan dihadirkan dimanapun kau berada, tidak mungkin sesuatu tidak terjadi. Tidak mungkin sesuatu tidak terjadi. The presence of God yang akan mengubah semuanya. Gitu loh. The presence of God yang akan mengubah. Nah, saudara tahu kan, begitu dikelilingi rubuh toh. Hari ke-7 setelah 7 kali mereka baru bersorak, disuruh bersorak. Setelah selesai 7 kali berkeliling, disuruh bersorak dan rubuh. Betul kan? Saudara tahu ceritanya. Tembok itu rubuh, collapse, the wall collapse. Baru setelah tantangannya rubuh, baru senjatamu akan berguna. Baru pengalamanmu, baru pasukanmu ada artinya. Tapi sebelum itu rubuh, mau pasukan berapa ratus ribu gak ada gunanya. Sebelum tantangan itu rubuh, yang akan berbicara adalah the presence of God. Kenapa? Karena the presence of God is God Himself. Anggap samping tuh, sesuatu yang kita nggak bisa utak-atik mentok kata orang dunia. Bawa hadirat Tuhan. Bawa hadirat Tuhan. Gimana caranya? Hadirkan hadirat Tuhan. Ini Yosua zaman dulu dia harus benar-benar bawa tabut, gotong orang Lewi. Kalau saudara sekarang konteks zaman modern, bagaimana menghadirkan hadirat Tuhan? Orang lahir baru, bagaimana saudara membawa hadirat Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan on the scene di dalam perkaramu? Bagaimana caranya? Apa? Gimana? Salah satunya pujian dan penyembahan. Kenapa bisa begitu? Karena kita harus tahu di dalam diri kita ini ada Holy Spirit-nya. Makanya Alkitab berkata, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait. Pada saat itu hadirat Tuhan hanya ada di sini, bersemayam di sini. Nah sekarang kalau hadirat Tuhannya di dalam engkau, harusnya dimanapun saudara berada itu ikut. Harusnya kan gitu. Jadi di mana saudara berada, saudara bisa menghadirkan the presence. Dengan arti kata saudara bisa menjadi the presence carrier. Harusnya. Tapi kenapa tidak semua orang bisa? Karena nomor satu, unaware.
nggak nyadar bahwa kita di dalam kita membawa hadirat Tuhan. Sehingga kita lupa, kalau nggak sadar itu lupa. Jadi pada saat dia tadi berkeliling taman membawa hadirat Tuhan, itu apapun juga yang menghalangi sih harus minggir, nggak ada cerita, nggak bisa. Because this is bigger than anything that you can think. Gak ada yang bisa nahan ini. Terbukti loh, ini segini tebal, rubuh juga akhirnya kan. One more. Satu lagi ini. There are things that you cannot touch. Nah, Yosua 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang. Apa yang ditumpas? Segala sesuatu yang di dalam kota itu. Di detail. Baik laki-laki, perempuan, baik tua maupun muda. Sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Ngeri saudara. Pernahkah terbayang bahwa ini menumpas gini-gini? Mereka menumpas itu apa? Habisin semua. Dihabisin. Laki, perempuan, anak kecil dihabisin. Wait. Yang nyuruh Tuhan. Sampai sini kita akan bingung. Tuhan yang penuh kasih, kenapa ini terjadi? Nah, tapi if you want to go deeper, because the city of Jericho itu bukan cuman sebuah kota dengan tembok yang tebal, but there is something, ada sponsornya di baliknya, yang menyebabkan itu menjadi seperti itu. Nah, maksudnya apa? There are things that you cannot touch. Begini, pernah terpikir nggak saudara? Ini kan kota seperti ini kota sudah jadi. Bangsa Israel 40 tahun itu kan nggak punya tempat kediaman tuh, cuma tenda tuh. Nah, begitu diperhadapkan ada kota yang udah jadi, coba deh kita nego sama Tuhan. Apa nggak sebaiknya kita rebut, lalu kita duduki, betul kan? Orangnya usir semua, lalu kita duduki kotanya, lalu mereka dapat satu kota yang udah jadi terbangun. Bukankah itu lebih baik? Coba think about it. Tapi apa yang Tuhan bilang? Tumpas semua. Jadi pada saat di hadapan mereka ini ada ini, ya, tidak pernah Tuhan bilang, oke, Yosua kamu masuk kota itu, rebut dan duduki. Tidak pernah ada di Alkitab. Apa? Habisi, tumpas rata tanah. Sampai saudara tahu ceritanya, setelah ini rubuh habis semua, Yosua he pronounced a curse. Dia mengeluarkan kutuk. Barang siapa yang berusaha membangun tembok kota ini, dia harus membayarnya dengan anaknya yang sulung dan anak yang bungsu. Maksudnya ada siapapun yang mencoba mendirikannya kembali, anak sulungnya akan mati, anak bungsunya akan mati. Dan itu pernah terjadi. Ya, saya nggak ada waktu untuk jelaskan itu kapan terjadi. Tapi di Alkitab ada orang yang berusaha melakukannya dan betul anak sulungnya mati, anak bungsunya mati. Dihabisi, ratain tanah. Kita nggak bisa mengerti, saudara. Manusia hanya akan berpikir lebih bagus kalau dihuni, udah jadi kotanya, daripada harus bangun lagi dari awal. Kita nggak tahu. Ada sesuatu yang Tuhan tidak singkapkan. Tapi pada saat dia bilang habisi, habisi. There are some things that you cannot touch because it's unclean. 2 Timothy 2:19, saya nggak bawa ayatnya. 2 Timotius 2 ayat 19 dikatakan demikian. God knows who are his. Tuhan tahu siapa yang menjadi miliknya, ya. 2 Timotius 2 ayat 19, 2 Timothy 2:19. Lalu lanjutannya ada, whoever speaks the name of Jesus, ya, must depart from iniquity. Maksudnya adalah siapapun yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Makanya 2 minggu lalu mungkin ya, saya sampaikan bahwa kita tidak bisa kita berdoa, karena kita selalu berdoa dalam nama Yesus. Kita minta di dalam nama Yesus, tapi sedang melakukan unrighteousness. Gak bisa, saudara. Kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolonglah begini dalam nama Yesus, amin. Kita percaya by faith, tapi kita di waktu yang sama kita sedang melakukan sesuatu yang di luar firman Tuhan. Gak bisa, itu ilegal. Karena kita sudah bilang, siapa yang menyebut nama Tuhan Yesus harus meninggalkan kejahatan. Ada hal-hal yang kita nggak bisa sentuh.
Meskipun kita nggak paham, Tuhan kenapa nggak boleh yang ini Tuhan? Kenapa nggak boleh yang itu? 2 minggu lalu saya sudah cerita juga bahwa pada saat saudara bertumbuh di dalam Tuhan, ya, saudara akan masuk ke level-level tertentu di mana di level tersebut orang lain boleh, tapi saudara nggak boleh. Itu bukan legalisme, bukan. Dan kita akan komplain mungkin sama Tuhan, Tuhan kenapa saya nggak boleh gini? Orang lain banyak yang melakukan. Tuhan kenapa kok engkau minta aku melakukan ini? Kenapa orang lain tidak? Harus begitu. Tuhan kenapa aku harus doa bangun jam 12 malam? Harus bangun jam 3 pagi dari kejadiannya. Kenapa enggak orang lain Tuhan yang melakukan? Maybe you are on the next level. Pada saat saudara di level 3, ya, misalkan, maka orang-orang saudara lihat, mereka yang masih di level 1, level 2, mereka tidak harus melakukan apa yang dilakukan orang di level 3. Tapi itu menunjukkan bahwa saudara sudah naik di dalam kedekatan akan Tuhan. Saudara sudah naik dalam pemahaman saudara akan Tuhan. Gitu. Sehingga ada hal-hal tertentu yang tadinya nggak apa-apa, jadi apa-apa. Yang tadinya boleh, jadi nggak boleh. Itu namanya consecration. Ya, saya udah pernah ceritakan. Kenapa kok Samson nggak boleh potong rambut? Di dalam hukum Taurat tidak ada larangan, jangan potong rambut. Kenapa kok Samuel tidak boleh minum anggur? Hal yang berasal dari anggur yang memabukkan, nggak boleh dia, karena dia nazir Allah, dikatakan demikian. He was a Nazirite for God. Orang-orang lain boleh, tapi jika itu dilakukan oleh Samuel itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Itu consecration. Kenapa? Karena dia sudah di level tertentu. Paham? Mungkin mereka juga nggak paham. There are things that we don't understand, but we cannot touch. Hanya karena Tuhan yang mengatakannya. Seperti itu. Ya, jadi sebetulnya masih ada satu lagi, cuman saya nggak bawa ayatnya. Nah, kalau saudara lihat, I'll close with this. Saudara lihat di kisah Yosua. Pada saat Yosua mau masuk ini, Alkitab mengatakan begini. Jericho telah menutup pintunya. Jadi rupanya orang-orang di dalam sini, mereka tuh takut sama orang Israel. Mereka takut karena mereka mendengar apa yang Tuhan buat terhadap orang Israel pada saat Tuhan mengeringkan Laut Merah, pada saat Tuhan menyetop aliran Sungai Yordan. Mereka sudah dengar kabar itu, sehingga mereka tawar hati, wah udahlah kita nggak ada harapan menghadapi orang-orang Israel. Ini orang-orang ini, sehingga mereka menutup pintunya. I think it was in Joshua chapter 6, ya, ayat 1 mungkin. Ya, but anyway, saudara boleh baca sendiri. Dikatakan demikian, Jericho telah menutup pintunya, but the next statement is this: nothing goes out, nothing comes in. Sealed. Tidak ada satupun yang bisa keluar dan tidak ada apapun yang bisa masuk. Nah, kalimat itu, nothing goes out, nothing comes in. Apa yang bisa kita pelajari? Mungkin begini, dalam hidup saudara mungkin ada sesuatu yang sebetulnya menjadi milik saudara, tapi itu ada di suatu tempat yang tidak bisa engkau akses. Saudara mungkin memiliki sesuatu yang Tuhan sudah berikan, tapi itu stuck somewhere, dan saudara tidak bisa mengaksesnya selama ini. Nothing comes in, nothing goes out. Tapi saudara tahu, that's mine, Lord, but you cannot access it. Atau mungkin Tuhan pernah berjanji sesuatu kepada saudara. Saudara tahu itu janji Tuhan, tapi selama saudara berjalan bersama Tuhan bertahun-tahun, sepertinya itu jauh dan tidak bisa saudara jamah, tidak bisa saudara akses. Nothing goes in, nothing goes out. Sealed, totally sealed. Gitu. Tapi saudara tahu, that's yours. Nah, kita belajar hari ini apa? Take it, it's yours, ambil. Tapi seringkali kita harus tahu protokolnya gimana kita bisa mengambil. Karena apa yang menghalangi harus rubuh, harus muncul. Positif kembali, let us pray. Thank you, Jesus.